Yo, halo guys, sebelum gua lanjutin ke pembahasannya, gua nggak bosen-bosen ngingetin ke kalian dulu. Yuk dukung dulu channel ini dengan pencet tombol subscribe dan loncengnya di bawah ini agar kalian tidak ketinggalan update dari channel ini. Dan juga like dan share ke kawan-kawan kalian biar di channel ini semakin dikenal banyak orang. Pastinya dukungan dari kalian sangat gua butuhin untuk ngebuat gua terus semangat dan terus update ke depannya. Oke, kalau gitu kita langsung lanjut aja ke pembahasannya. Ya halo guys, di video gue kali ini gue bakal ngebahas light novel Mau Sama Retri volume ke-6 chapter ke-14. Di chapter ini bakal dibahas tentang Hakuto yang akan menyamar menjadi Raja Iblis Lucifer. Untuk kalian yang belum nonton chapter sebelumnya, silahkan ditonton terlebih dahulu. Setelah beberapa hari berlalu, saat ini Hakuto sedang berada di dalam rumah sakit untuk mempersiapkan semua kebutuhannya karena dia akan segera menuju ke wilayah bangsa utara. Dan perlu diketahui bahwa sebelum Hakuto pergi menjalankan misi apapun, sudah menjadi sebuah kebiasaan lama jika Hakuto akan diperiksa terlebih dahulu kondisi tubuhnya oleh Yu. Tetapi kali ini Hakuto memiliki tujuan yang lain. Dan tujuan itu adalah Hakuto ingin melakukan operasi khusus untuk membuat penampilannya menjadi lebih muda, yaitu penampilan saat dia masih berumur 18 tahun. Lalu di dalam rumah sakit, Hakuto pun langsung disambut oleh Yu dengan penuh senyuman. Dan setelah Hakuto masuk ke dalam ruang operasi, Hakuto pun langsung melepaskan pakaiannya. Dan hal ini membuat Yu menjadi sangat bersemangat. Bahkan Hakuto sampai mendengar jika Yu sampai mengeluarkan nada-nada desahan yang sangat aneh. Dan hal ini membuat Hakuto menjadi sangat gugup. Lalu setelah itu, operasi pun akhirnya dimulai. Dan tidak lama setelah itu, karena kemampuan Yu di bidang kedokteran sangat hebat, ternyata operasi itu tidak butuh waktu yang lama. Dan setelah semuanya selesai, Hakuto pun langsung berdiri dan melihat penampilan masa mudanya saat kunai Hakuto masih berusia 18 tahun. Dan perlu diketahui bahwa pada usia 18 tahun ini, Hakuto masih belum menjadi penguasa Kekaisaran Agung. Dan pada saat itu, dia masih menjadi seorang pegawai sipil dan belum menjadi seorang Raja Iblis. Lalu saat Hakuto melihat penampilan barunya, dia pun akhirnya menjadi sangat senang. Bahkan Hakuto bilang kepada Yu jika penampilannya ini telah membawa banyak kenangan di masa lalu. Sedangkan Yu yang melihat penampilan Hakuto di masa mudanya, dia pun langsung merasa sangat terguncang dan juga langsung gemetaran. Bahkan dia sampai memegang hidungnya yang hampir mimisan karena dia tidak sanggup melihat pesona dari Hakuto saat ini. Lalu setelah itu, Hakuto pun langsung mengeluarkan item penciptaan. Dan Hakuto langsung menciptakan item sayap malaikat jatuh Lucifer dan juga pakaian malaikat jatuh Lucifer. Dan setelah semua item itu berhasil dibuat, Hakuto pun langsung memakai semua pakaian itu. Dan lebih jelasnya, tampilannya saat ini seperti seorang penyanyi rock tahun 80-an. Tetapi untuk orang-orang dari dunia ini, penampilan Hakuto saat ini sudah sama persis dengan penampilan dari Raja Iblis Lucifer yang asli, dengan penampilan hitam pekat yang sangat mendominasi. Bahkan Yu sampai terpesona oleh penampilan Hakuto. Lalu Yu bilang kepada Hakuto bahwa dia saat ini sangat ingin memeluk Hakuto. Dan bolehkah Hakuto mengabulkan satu permintaannya ini sebelum Hakuto pergi ke wilayah bangsa utara? Hakuto yang mendengar hal itu, dia pun menjadi sangat terkejut. Dan awalnya Hakuto ingin menolak. Tetapi karena selama ini Yu telah bekerja dengan sangat baik, Hakuto pun merasa tidak tega jika dia terus menolaknya. Dan akhirnya Hakuto pun setuju. Lalu setelah itu, dengan cepat Yu pun langsung memeluk Hakuto dengan sangat erat. Dan Hakuto juga membalas pelukan itu dengan ragu-ragu. Tetapi item sayap yang Hakuto gunakan, sayap itu malah bergerak sendiri dan langsung menyelimuti Yu yang saat itu sedang memeluk Hakuto. Dan hal itu membuat Hakuto sangat kesal. Dan tidak lama setelah itu, wajah Yu pun akhirnya mulai memerah dan nafasnya pun mulai terdengar sangat berat. Sedangkan Hakuto yang mendengar hal itu, dia pun lalu bertanya kepada Yu, apakah Yu baik-baik saja? Tetapi Yu dengan gugup langsung menjawab. Yu bilang kepada Hakuto bahwa saat ini dia sangat baik-baik saja. Bahkan dia merasa sangat bahagia.
Tetapi sayangnya Hakuto yang mendengar hal itu, dia malah menjadi semakin gugup. Lalu dengan cepat, Hakuto pun langsung pamit kepada Yu karena masih banyak yang harus dia lakukan. Dan setelah Hakuto pergi meninggalkan Yu pun akhirnya langsung jatuh ke atas tanah, seolah-olah dia merasa sangat kelelahan. Dan di dalam hatinya, Yu pun lalu berkata bahwa jiwa dunia saat ini ada di dalam tubuh tuannya. Dan hal ini membuat Yu langsung tertawa bahagia. Tetapi ternyata selama ini, ada seseorang yang telah diam-diam mengintip penampilan dari Hakuto dalam mode Raja Iblis Lucifer. Dan ternyata orang itu adalah Putri Cake. Dan Putri Cake yang telah melihat penampilan Hakuto dalam mode Raja Iblis Lucifer, dia pun akhirnya menjadi semakin yakin jika Hakuto itu adalah Lucifer yang asli. Karena penampilan Hakuto saat itu sama persis dengan penampilan yang telah diceritakan di dalam legenda. Dan saat ini dia sangat yakin jika Hakuto itu adalah Lucifer si penguasa malam. Di sisi lainnya, di kastil kerajaan Holy Light, saat ini Angel White dan juga Grant sedang melakukan sebuah pertemuan. Dan di hadapan mereka saat ini, banyak sekali dokumen-dokumen negara yang harus mereka selesaikan. Dan perlu diketahui, di antara ketiga Holy Maiden, Angel White adalah satu-satunya orang yang sangat hebat di dalam bidang politik daripada Killer Queen dan juga Luna. Sehingga putri Angel White lah yang paling berpengaruh di dalam kepemimpinan kerajaan Holy Light. Lalu setelah itu, Grant pun langsung memberitahu Angel White jika sebelumnya dia telah menerima sebuah informasi. Dan informasi itu mengatakan jika bangsawan Dona telah secara sengaja menaikkan harga dari item Spellstone. Angel White yang mendengar hal itu, dia pun menjadi sangat terkejut. Dan Angel White lalu bilang kepada Grant bahwa hal ini adalah hal yang sangat tidak baik. Karena hal ini akan memperburuk tingkat kemiskinan rakyat biasa. Padahal saat ini kerajaan Holy Light sedang mengalami masalah internal dengan terjadinya perseteruan antara keluarga bangsawan besar. Di wilayah barat, bangsawan Dona telah menguasai banyak pertambangan dan telah mendapatkan banyak keuntungan dari sana untuk memperkuat kekuatan mereka. Sedangkan di wilayah timur, di sana telah dikuasai oleh bangsawan militer, yaitu bangsawan Art, dan mereka juga telah membentuk aliansi dengan bangsawan Butterfly yang telah menguasai ekonomi di bagian sentral. Lalu Angel White bilang kepada Grant. Angel White bilang bahwa kerajaan Holy Light saat ini akan segera mengalami perubahan yang sangat besar. Dan dia sebagai seorang Holy Maiden memiliki tugas untuk menjadi seorang diplomat bagi negaranya. Dan dia juga harus bisa menyelesaikan perseteruan antara bangsawan dengan cara apapun. Tetapi Grant dengan sangat kecewa, dia pun lalu bilang kepada Angel White. Grant bilang bahwa saat ini para bangsawan telah memiliki wilayah mereka masing-masing. Dan hal itu telah melemahkan kerajaan Holy Light. Bahkan kekayaan kerajaan Holy Light sudah mulai berkurang karena keserakahan dari para bangsawan. Angel White yang mendengar hal itu, dia pun menjadi sangat frustasi. Dan dengan kecewa, dia pun lalu melihat cincin malaikatnya dan langsung memeluknya, dengan harapan ada seseorang yang bisa membantunya saat ini. Dan tentu saja orang yang sangat diharapkan oleh Angel White, orang itu adalah Hakuto. Sedangkan Grant yang melihat Angel White sangat gelisah, dia pun dengan penuh harapan bilang kepada Angel White. Grant bilang bahwa seandainya laki-laki yang telah memberikan Angel White cincin malaikat itu mau menolong mereka, maka mereka pasti bisa menyelesaikan semua masalah ini dengan sangat mudah. Tetapi tiba-tiba ada seseorang yang dengan sangat santai langsung menendang pintu ruangan. Dan ternyata orang itu adalah Killer Queen. Lalu Killer Queen meminta kakaknya yaitu Angel White untuk memberikannya izin untuk melewati perbatasan. Angel White yang mendengar hal itu, dia pun lalu bertanya kepada Queen, kenapa Queen ingin melewati perbatasan negara, padahal saat ini kerajaan Holy Light sedang mengalami banyak kesulitan. Lalu dengan dingin, Queen pun bilang kepada Angel White dan juga Grant. Queen bilang bahwa tujuannya melewati perbatasan adalah karena dia ingin menangani masalah tentang Tartarus. Tetapi Angel White langsung menentang hal itu, karena saat ini masalah Tartarus tidak ada hubungannya dengan kerajaan Holy Light. Dan masalah Tartarus saat ini adalah masalah bagi wilayah bangsa utara,
dan bukan masalah bagi kerajaan Holylight. Tetapi dengan santai, Queen pun lalu bilang kepada Angel White. Queen bilang bahwa setiap kemunculan Tartarus, maka Zero si naga perak juga pasti akan muncul di sana. Dan dia sangat ingin bertemu dengan Zero. Angel White yang mendengar alasan konyol itu, dia pun menjadi sangat kesal kepada Queen. Karena hanya ingin bertemu dengan Zero, dia harus sampai meninggalkan Holylight. Tetapi ternyata ide ini malah didukung oleh Grant. Karena Grant sangat tahu bahwa Zero itu adalah orang yang sangat kuat. Bahkan Zero bisa mengalahkan iblis tingkat tinggi dengan sangat mudah. Bahkan Grant juga yakin jika setidaknya Queen juga akan mendapatkan banyak petunjuk tentang Tartarus jika Queen bersama dengan Zero. Lalu Grant dengan santai bilang kepada Queen. Grant bilang bahwa sebelumnya dia telah mendengar sebuah rumor jika Queen dan Zero telah saling jatuh cinta. Queen yang mendengar hal itu, dia pun menjadi sangat malu dan wajahnya pun mulai memerah. Grant yang melihat hal itu, dia pun menjadi sangat terkejut. Karena baru kali ini, dia melihat Queen jatuh cinta kepada seseorang. Dan dengan ini Grant pun merasa jika hal ini bukanlah suatu kebetulan. Karena ketiga Holy Maiden saat ini sedang mengalami jatuh cinta. Angel White jatuh cinta kepada Lucifer. Killer Queen jatuh cinta kepada Zero si naga perak. Sedangkan Luna saat ini, dia sedang jatuh cinta dengan Raja Iblis Hitam dari Desa Rabi. Lalu setelah itu, Queen pun dengan kekeh meminta izin kepada White untuk diizinkan melewati perbatasan. Tetapi Angel White masih menentang hal itu. Dan Angel White bilang kepada Queen bahwa dia sangat khawatir jika Queen akan membuat masalah. Bahkan dulu, Queen telah membuat masalah yang sangat besar kepada bangsa utara. Yang sampai saat ini masalah itu disebut dengan tragedi penjaga gerbang. Bahkan tragedi ini masih diingat oleh orang-orang dari bangsa utara. Tetapi Queen yang mendengar hal itu, dia pun langsung membantah hal itu. Dan Queen bilang jika hal itu bukanlah salahnya, melainkan salah mereka sendiri karena sudah menentangnya. Tetapi Grant tiba-tiba langsung memberikan izin kepada Queen. Karena menurutnya tidak ada salahnya jika Queen pergi untuk mencari informasi tentang Tartarus. Dan Queen yang mendengar hal itu, dia pun menjadi sangat senang. Tetapi Grant lalu bilang kepada Queen bahwa dia tidak akan memberikan izin sekarang. Karena saat ini kerajaan Holylight sedang mengalami masa kesulitan. Dan jika keadaan kerajaan Holylight sudah mulai stabil, maka dia pasti akan memberikan izin kepada Queen untuk bertemu dengan Zero. Tetapi Queen yang mendengar hal itu, dia pun menjadi sangat kesal dan juga tidak sabaran. Sedangkan Grant yang melihat Queen terus marah-marah seperti anjing, dia pun langsung memberikan sebuah ancaman kepada Queen. Grant bilang, jika Queen terus bersikap seperti ini, maka Zero tidak akan tertarik kepadanya. Bahkan kemungkinan Zero nantinya akan tertarik kepada kakaknya, yaitu Angel White. Queen yang mendengar hal itu, dia pun akhirnya langsung terdiam dan menjadi sangat kecewa. Bahkan Queen langsung menuduh kakaknya sebagai seorang pencuri manusia. Karena dia berpikir bahwa kakaknya nanti akan mencuri Zero darinya. Dan karena Angel White sudah tidak tahan lagi menghadapi sifat Queen yang sangat aneh, dia pun langsung masuk ke dalam kamarnya untuk beristirahat. Dan di dalam kamarnya itu, dia pun akhirnya mulai membayangkan tentang Hakuto. Lalu di dalam hatinya dia pun berkata, jika dia sangat berharap bisa bertemu dengan Hakuto kembali. Tetapi tiba-tiba, dia pun melihat ada seseorang pria duduk di ruangan itu. Dan saat dia melihat pria itu, dia pun menjadi sangat terkejut. Karena ternyata pria itu adalah malaikat jatuh Lucifer. Oke guys, pembahasan kita di chapter kali ini selesai sampai di sini dulu. Dan kita bakal lanjut lagi di chapter selanjutnya. Gua nggak bosan-bosan ingetin ke kalian untuk dukung channel ini dengan pencet tombol subscribe, like, share ke kawan-kawan kalian biar channel ini semakin dikenal banyak orang. Dan untuk kalian yang ingin mendukung channel ini dengan berdonasi, silahkan cek link donasinya yang ada di deskripsi. Oke guys, see you next time. Bye bye.